Bahaya bos, busuk, busuk, busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kawan-kawanku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda sehat, saya pun sehat. Dan selalu bersyukur karena sehat adalah harta yang paling berharga untuk kita. Oke kawan-kawan, kali ini kita kembali lagi ke kebun. Jadi di sini ini terlihat hanya rerumputan di lahan ini. Sampai sana ini seperti hutan belantara karena tumbuh rerumputan. Nah, namun kawan-kawan, di balik rerumputan ini ada sedikit rezeki yang terpendam. Nanti insya Allah kalau kita bongkar menjadi rezeki. Ya, walaupun belum seberapa. Yang baru gabung, sebelum saya lanjut, jangan lupa dukungannya like, komen, dan subscribe. Karena gratis dan itu membuat saya bangga, saya bahagia. Karena kita bisa saling berkunjung, bisa saling bersilaturahim. Untuk saling berbagi informasi. Salam hormat kami kepada para master, kepada para senior, bukan bermaksud menggurui atau mengajari, kita hanya sharing berbagi. Karena di sini ya, kita adalah hanya petani tradisional, barangkali inilah yang kami lakukan. Siapa tahu bermanfaat untuk para petani lain, utamanya kepada teman-teman petani pemula. Oke, langsung saja kita buka apa di balik rumput-rumput ini. Let's go. Pagi hari ini kita bongkar-bongkar bibit umbi porang yang kemarin kita tanam dari katak atau persemaian ya kawan-kawan. Jadi di tahun ini curah hujan di tempat kami itu agak tinggi. Terlebih hujan di malam hari sehingga menimbulkan bercak daun dan membuat kami penasaran harus membongkar lebih awal tanaman porang ini. Nah, seperti ini bercak daunnya. Jadi khawatir kalau nanti mengefek kepada umbinya yang ada di dalam. Kalau biasanya di bulan Juli atau Agustus itu baru bongkar, ini coba kita bongkar dulu. Nah, mestinya yang sehat itu kan seperti ini. Jadi kira-kira ada efeknya enggak bercak daun ini terhadap umbi porang kita? Nah, setelah kita bongkar ternyata ini posisinya seperti ini kawan-kawan. Ya, sebagian mungkin yang kita antisipasi yang seperti ini. Kalau ada gejala busuk itu sudah harus kita bongkar. Nah, ini kecil tetapi ini sehat. Jadi kemarin dari tanaman katak sedang bahkan ya campur. Jadi ya bermacam-macam kondisinya seperti ini ya. Untuk bongkaran ini tanah dan akarnya kita biarkan saja, jadi nggak perlu kita bersihkan, soalnya nanti kalau dibersihkan khawatir justru bekas akar yang kita cabut itu membuka jalan penyakit. Nah seperti ini ya lumayan bagus, mungkin ini 1 kilo isi 4 atau 3 kurang lebih ya, sekitar 4-5 on. Jadi seperti ini. Jadi dalam menanam porang kalau menurut kami itu ya anggap saja keberhasilan itu ada di 70%, yang 30%-nya ya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini masih kecil-kecil ya lumayan ya ini, tapi menurut saya itu bagus kita gunakan untuk bibit ya, kita biarkan saja, kita karantina nanti. Nah kemungkinan besar itu bercak daun itu efeknya seperti ini kawan-kawan, ada apa ya, cacar air atau apa. Ini juga ada sebagian yang busuk seperti ini. Nanti kalau kita biarkan lama jangan-jangan malah habis. Maka menurut saya khusus di tahun ini harus saya bongkar lebih awal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau memang tanaman porang kita dijamin aman ya alangkah baiknya kita tidak perlu karantina, itu bongkarnya lebih baik itu mendekati masa musim tanam agar kita tidak terlalu lama mengkarantina. Terkadang juga kita sangat berisiko mengkarantina. Nah seperti ini ya kawan-kawan kondisinya ya. Jadi kebesarannya pun berbeda-beda karena bibitnya pun juga berbeda-beda.
Jadi entah kebenarannya seperti ini, menurut saya itu efek dari curah hujan yang sangat tinggi atau mungkin karena faktor lain. Karena apa? Ya maklum, karena di dalam tanah kita pun juga tidak bisa memastikan, bisanya hanya memprediksi. Nah, seperti ini jadi ya wajar karena di dalam tanah ada yang sebagian yang tidak mulus. Jadi di awal saya sampaikan keberhasilan itu kita anggap saja 70%, selebihnya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau semuanya lolos ya malah lebih bagus. Jadi kesimpulannya kita bongkar sejak dini ini dalam rangka untuk mengantisipasi kebusukan, bosku. Jadi sebagian ada yang busuk. Nanti kalau tidak kita bongkar, khawatir itu malah lebih banyak. Nah, di tempat sampean ya tidak harus seperti tempat kami. Kalau biasanya kemarin saya membongkarnya itu hampir mendekati musim tanam. Ini kita lebih awal. Nah, setelah kita bongkar ini ya langkah selanjutnya ya tentunya kita karantina. Untuk karantina kali ini sama seperti tahun lalu, ini kita taruh di bawah pohon, kawan-kawan. Ya tetap di lahan seperti ini kita tata sedemikian rupa. Untuk karantina baik bibit umbi atau katak itu yang menyesuaikan ya kawan-kawan. Kalau yang banyak atau yang bagus mestinya dibuatkan rak-rak. Kalau tidak mungkin saya seperti ini, nanti kalau sudah siap artinya sudah kering barangkali saya bawa pulang. Kebetulan di rumah belum ada tempatnya. Jadi menyesuaikan. Kalau di lahan seperti ini, karantina di lahan tentunya juga mempertimbangkan masalah keamanan. Kalau di tempat kami insya Allah aman. Jadi masalah karantina, masalah bongkar bibit itu menyesuaikan, tidak harus sama. Terlebih ya ini beda daerah itu beda cara, tetapi tujuannya sama, yaitu sukses bersama. Maka sekali lagi di sini bukan bermaksud menggurui, kami juga hanya mengeksplor apa yang kami lakukan. Siapa tahu kawan-kawan juga mengalami hal yang sama. Terkait mungkin ini juga agak derman dini di tahun 2021 ini. Jadi harus kami bongkar terlebih dahulu. Nah, kondisinya ya seperti ini. Nah, ini juga menurut saya lumayan bagus dan tingkat kegagalannya barangkali 15-20% yang busuk dari saya tanamkan. Nah, kalau ini bagus menurut saya, biasanya mengkilap seperti ini, bibit yang bagus. Tanahnya kita biarkan saja sama akarnya, nanti kalau sudah kering biasanya hilang sendiri. Kemarin ini dari bibit katak, jarak tanam ya kurang lebih 20-20 atau 20-30 kemarin ya kawan-kawan ya. Ukuran bibitnya juga berbeda-beda, jadi ada yang kecil seperti ini, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi kondisinya seperti ini kawan-kawan ya. Ini kita biarkan mengering, nanti kalau yang atas sudah kering kita balik, ujungnya kita taruh di bawahnya. Jadi biar tidak tergenang airnya. Untuk bekas bongkarannya posisinya seperti ini. Persiapan musim depan ini tinggal kita membuat gulutan dan mengasih pupuk dasar. Lahan ini sudah siap tanam. Nanti kalau keburu keluar gulma ya tinggal kita bersihkan, sudah siap. Nah, besok kita lanjut yang atas. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami membongkar bibit umbi porang. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan bermanfaat. Tentunya banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar dan terus belajar dan belajar. Tetap semangat para petani porang. Ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.